Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran agama Katolik. Materi kita kali ini adalah tentang 10 perintah Allah. Nah, sebelum membahas tentang 10 perintah Allah, saya akan menyampaikan sedikit tentang peraturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kalian sudah sering mendengar tentang peraturan dan juga sering melakukan. Bahkan tidak sedikit juga yang sering melanggar suatu peraturan. Peraturan itu baik yang ada di rumah, di sekolah, dan juga di dalam masyarakat. Nah, coba kalian ingat 3 peraturan yang ada di rumah, di sekolah, maupun yang ada di masyarakat. Untuk apa sebetulnya peraturan itu? Dan bagaimana jika peraturan itu dilanggar? Peraturan sebenarnya dibuat dengan tujuan untuk kebaikan bersama. Dengan adanya peraturan, maka kehidupan bersama akan menjadi tertib, aman, dan damai. Sebaliknya, jika peraturan tidak ada, maka kehidupan bersama akan kacau, karena setiap orang bisa hidup semaunya saja. Tentu saja peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi untuk ditaati. Oleh karena itu, jika suatu peraturan yang sudah dibuat dalam kesepakatan bersama itu dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman. Materi tentang 10 perintah Allah juga berbicara tentang peraturan atau hukum yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan di sini tentu bukan peraturan yang dibuat oleh manusia, tetapi peraturan atau hukum yang diberikan oleh Allah sendiri untuk dilakukan oleh manusia. Tujuan Allah memberikan 10 perintahnya, yakni agar manusia memiliki pedoman dalam hidup beriman kepada Allah dan agar manusia taat dan setia kepadanya. 10 perintah Allah ini pertama-tama diberikan Allah kepada Musa di atas Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Musa menerima 10 perintah Allah ini dalam bentuk 2 loh batu. 10 perintah Allah dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu perintah yang pertama sampai ketiga itu mengatur hubungan Allah dengan manusia. Dan bagian yang kedua yaitu perintah yang keempat sampai 10 yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. 10 perintah Allah ini disebut juga dengan dasa firman Allah. Dasa artinya 10. Apa saja bunyi 10 perintah Allah itu? Mengenai bunyi 10 perintah Allah, ini dituliskan dalam Kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Bunyi perintah Allah yang dituliskan dalam Kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17 ini tidaklah persis sama dengan yang ada dalam doa 10 perintah Allah dalam gereja Katolik yang sering dihafal oleh anak-anak Katolik sebelum komuni pertama. Tetapi meskipun berbeda, hal ini intinya tetap sama. Bunyi perintah Allah yang menjadi doa dalam gereja Katolik adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu. 1. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu.
2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu secara tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Silakan kalian membandingkan bunyi 10 perintah Allah yang menjadi doa pokok di dalam gereja Katolik dengan yang tertulis di dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Setiap perintah Allah di atas memiliki tujuan masing-masing, yaitu perintah pertama agar manusia tidak menyembah berhala. Menyembah berhala adalah menyembah yang bukan Allah. Contohnya menyembah patung dewa-dewi. Yang kedua, perintah kedua agar manusia menghormati nama Allah. Manusia tidak boleh sembarangan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah sembarangan sama artinya tidak menghormati Allah itu sendiri. Contoh menyebut nama Allah dengan tidak hormat, yaitu mengucapkan sumpah palsu dengan mengatasnamakan Allah. Perintah yang ketiga, agar manusia menyembah Allah pada hari yang telah ditentukan, yaitu pada hari Minggu, di mana pada hari Minggu atau hari ke-7 Allah beristirahat. Oleh karena itu, di sini manusia harus bersujud mensyukuri atas segala apa yang Allah berikan kepada manusia. Perintah keempat, agar manusia menghormati orang tua, tidak berkata kasar kepada orang tua, tidak melawan orang tua. Perintah kelima, agar manusia tidak menghilangkan nyawa sesamanya. Perintah keenam, dan ini sama juga dengan makna perintah yang ke-9, yaitu agar manusia tidak melakukan hal yang tidak baik terhadap suami atau istri yang bukan istri atau suaminya. Perintah yang ke-7 dan ke-10, agar manusia menghargai hak milik orang lain atau tidak mencuri. Sedangkan perintah yang ke-8 yang bunyinya jangan bersaksi dusta, ini bertujuan agar manusia selalu hidup jujur atau tidak berbohong. Itulah makna dari setiap perintah Allah yang Allah berikan kepada manusia. Jika manusia melaksanakan 10 perintahnya ini, maka akan selamat atau mendapatkan berkat. Sedangkan jika tidak melakukannya, maka manusia akan dihukum. Demikian materi tentang 10 perintah Allah. Selanjutnya silakan kalian mengikuti latihan soalnya agar kalian bisa lebih memahami tentang materi 10 perintah Allah. Sampai jumpa dalam materi-materi berikutnya. Tuhan memberkati.